Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya pendapatnya setuju apa enggak dilamar oleh seorang perempuan, maka jawaban ianya seorang perempuan itu adalah diam. Sedangkan laki-laki kalau diam berarti enggak. Kalau perempuan kalau diam berarti ya. Kalau dia oh berarti itu ya, husnuzon aja. Jadi kalau nanya, Neng gimana mau sama saya? Dia belum sempat mikir, oh berarti mau ya. Kan diam tadi teh. Jadi diam seorang perempuan kata Nabi adalah ridho. Diamnya adalah ridho. Karena kalau dia tidak ridho, dia mungkin akan merespon dengan bahasa-bahasa yang baik. Atau bahasanya bukan diam, pasrah. Saya ikut aja gimana emak sama abah gitu. Ini berarti ridho. Bukan berarti dia, kamu kok gitu sih sama aku, kamu nggak sayang, nggak cinta dan segala macam gitu. Dia mah nggak akan ngomong kayak gitu. Dia diam atau dia bilang ya udah ikut aja, berarti dia ridho. Itu sifat perempuan yang sebenarnya. Pada dirinya itu ada malu. Dan malu by the way teman-teman, pada diri perempuan adalah mahkota. Makin besar rasa malunya, makin tinggi nilainya. Makin besar rasa malunya, makin besar mahkota yang dia pakai. Jadilah dia seorang putri. Makin besar, jadilah dia seorang ratu. Mahkotanya perempuan yang solihah adalah istihya, punya sifat malu-malu, nggak pakai in. Malu-malu aja, malu-malu, kemana-mana malu, malu-malu. Itu mahkotanya perempuan. Walaupun bukan berarti ketika yang ada perempuan nggak malu dia berani gitu, nggak punya mahkota, bukan. Ini hanya salah satunya. Dan tetap itu kebaikan. Kalau dia nggak terlalu besar dominan dengan sifat malu, mungkin dia dominan dengan sifat yang lain. Tapi yang jelas sifat malu ini kebaikan. Kata Nabi, kalau tidak punya malu, maka seseorang akan lakukan apa yang dia suka. Berarti malu itu sebagian dari kehormatan. Malu itu sebagian dari harga diri. Sehingga kalau orang udah nggak punya sifat malu, maka dia kehilangan harga diri dan kehormatan, dia akan lakukan apapun yang dia suka. Jadi malu anugerah dari Allah untuk perempuan. Aisyah pemalu. Saking pemalunya Aisyah, kalau lagi malu wajahnya kemerah-merahan, pink. Pink dalam bahasa Arab humairo. Pink itu humairo. Aisyah itu kalau lagi malu pink wajahnya. Sehingga kalau Nabi melihat wajah Aisyah pink, humairo, Nabi senang melihat Aisyah, oh Aisyah lagi malu, Aisyah lagi senang, Aisyah lagi tersipu-sipu, sehingga wajahnya menjadi pink. Aisyah itu seorang perempuan yang sangat pemalu, sama dengan Maryam, sama dengan Khadijah, sama dengan Fatimah, perempuan yang sangat pemalu. Coba teman-teman renungkan kisah gimana pemalunya Aisyah. Pernah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kan Rasulullah itu dimakamkan di dalam rumah Aisyah. Soalnya SOP para nabi, mereka dimakamkan di tempat mereka wafat, nggak boleh dipindahkan. Itu udah jadi SOP-nya para nabi itu. Jadi kalau meninggalnya di sini, ya udah di sini dimakamin, nggak boleh ke pemakaman khusus tempat lain atau pemakaman umum, nggak boleh. Jadi karena Rasulullah wafatnya di atas pangkuan Aisyah di kamarnya, maka kamar itu jadi tempat Rasulullah dimakamkan, makam di situ, dibuat kayak ruangan. Setiap hari Aisyah duduk di situ, dia buka hijabnya, dia duduk di makam Nabi sambil mungkin dia di situ ngobrol, mungkin dia berzikir, bukan sengaja zikir di dalam makam ya, tetapi dia kangen sama Nabi, duduk di sebelah Nabi, seolah-olah dia pengen mengenang waktu dulu sering zikir berdua sama Nabi sambil Nabi tidur di atas pangkuan Aisyah zikir, bayangin. Kalau kita zikir jomblo itu duduk, beda ya zikir jomblo sama zikir orang udah nikah. Kalau jomblo zikirnya duduk, tiba-tiba ngeblak ke belakang gitu ya. Kalau udah nikah, zikirnya nggak perlu ngeblak ke belakang, zikirnya sambil berbaring di atas pangkuan kekasihnya. Atau kadang-kadang zikirnya sambil bersandar, jadi punggung dengan punggung, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Sama-sama memberikan punggungnya jadi kayak kursi gitu, bersandar kepada kekasihnya, zikir. Nanti pas sudah beberapa menit lihat
Wah kamu 1000, saya baru 200. Ngapain aja kamu kok 200? Nguleng gitu ya. Mikirin kamu, jadi zikirnya 200. Berarti yang zikirnya 1000, kamu mikirin apa? Saya ingat Allah. Lah kamu kenapa 200? Saya ingat kamu. Romantis dalam zikir. Artinya Aisyah tuh teringat masa-masa zikir dengan Rasul, sholat sunnah bareng dengan Rasul. Kan saya sering cerita tuh, Rasulullah kalau malam tahajud, beliau sholat tahajud sendiri dulu, nggak ngebangunin Aisyah. Kenapa? Karena tahajud Nabi itu di atas standar manusia biasa. Kalau ngebangunin Aisyah kasihan, nggak akan kuat Aisyah. Ini sayangnya Nabi kepada Aisyah, sampai dalam bab ibadah aja diringankan selama tidak melanggar syariat. Nabi nggak mau ngeberatin Aisyah sholat tahajud bareng dengan Nabi. Aisyah tahajud yuk. Hayu kata Aisyah. 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Siapa yang kuat? Nggak usah Aisyah, Abdullah ibnu Mas'ud aja pernah jadi makmum dadakan di belakang Nabi, itu hampir batal sholatnya. Wah Nabi lagi sholat tahajud, nggak makmumin udah aja makmumin. Nabi baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. Abdullah masih antang-antang aja. Lama-lama kok udah setengah juz ya perasaannya. 1 juz, 2 juz, sampai selesai Al-Baqarah. Mulai ini Abdullah curiga nih Masuk lagi Alif Lam Mim Ali Imran. Masuk lagi Ya Ayuhan Nas An-Nisa. Masuk lagi Al-Maidah. Masuk Al-An'am 7 juz 1 rakaat. 7 juz 1 rakaat. Kita 1 rakaat 7 surat. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Dari ujung aja pokoknya 7 surat. Ini 7 juz 1 rakaat. Atau kadang-kadang kita 7 rakaat 1 surat. Yaitu Al-Ikhlas terus. Asal sholat pasti Al-Ikhlas. Walaupun kalau dia membaca Al-Ikhlas itu karena cinta kepada surat itu, dia akan masuk surga dengan surah Al-Ikhlas. Masalahnya kita benar nggak sih cinta ke Al-Ikhlas? Kan kita suka pakai hadis sahabat itu ya. Ada sahabat kalau ngeimamin pasti bacanya Al-Ikhlas tuh kan. Sahabat aja bacanya Al-Ikhlas mulu. Sampai dilaporin ke Nabi, ya Rasulullah dia tuh kalau ngimamin kurang variatif Kurang variatif gimana? Ayatnya monoton, Al-Ikhlas saja nggak ganti-ganti. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu bacanya kok Al-Ikhlas saja nggak yang lain? Ya Rasulullah, saya cinta dengan surat itu. Nah di surat itu disebutin sifat-sifat Allah. Nabi tersenyum mengatakan, kamu masuk surga karena apa yang kamu cintai. Pertanyaannya, kita gitu atau ada modus lain? Al-Ikhlas itu nggak perlu mikir dan cepet kan? Jadi bukan karena cinta banget dengan Al-Ikhlas. Ini harus jujur nih. Nabi sholat tahajud. Udah selesai tahajud, baru ngebangunin Aisyah pas witir. Jadi Aisyah itu diajak sholatnya pas witir. Aisyah, witir yuk. Kan Aisyah manja-manja gitu kan ya. Susah bangunnya, akhirnya dipercikin air di wajahnya sama Nabi. Kan saya sering bilang, percikan air ke wajah calon kita. Kalau belum ada latihan pakai guling dulu, guling di latihan. Biar pas mercikinnya itu enak gitu. Kalau ini ada lebih rezeki sedikit, beli nano spray. Kan enak tuh malam-malam nano sprayan. Jadi masuk ke pori-pori langsung segar gitu. Nah, artinya Rasulullah memercikan air ke wajah Aisyah. Ayo Aisyah tahajud. Akhirnya witir bareng. Setelah selesai witir, kan Nabi itu kalau sholat tahajud itu ini ada tutorial tahajud ala Rasulullah ya. Kan tahajud bebas sebetulnya. Tapi Rasulullah juga punya style sendiri tahajudnya. Sahabat-sahabat masing-masing punya style. Ada tahajud di atas atap. Siapa itu? Bilal. Bilal kalau tahajud pasti di atas atap rumah. Umar kalau tahajud pasti depan rumah. Bukan di dalam rumah, di depan. Dia keluar dari rumahnya, tahajud di depan rumah. Bacanya kencang-kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Madinah bangun gara-gara suara Umar. Kalau Abu Bakar tahajudnya di musolanya sendiri, khusyuk sendiri, nggak mau ketahuan orang. Ini gayanya beda-beda. Gue dengan gaya gue gitu ya. Umar di depan rumah, Bilal di atas atap, Abu Bakar sendiri di dalam mihrab. Rasulullah juga punya style. Style tahajud Nabi gimana? Beliau tidur, tahajud, witir, tidur, subuh. Jadi sebelum subuh beliau tidur dulu. Cuman tidur yang keduanya Nabi bersandar biasanya. Kalau nggak bersandar di tiang, di dinding, bersandar kepada Aisyah. Itu tahajud ala Rasulullah.
Nggak mungkin kita ngikutin sunnah ini kalau belum. Banyak sunnah yang kita nggak bisa ngikutin kalau belum nikah, teman-teman. Ya, waktu jam 11.25. Sebentar lagi ya, 5 menit aja lagi. Kisah Musa. Lanjut ya, dipotong ya. Jadi Nabi SAW itu dengan Aisyah, kalau tahajud membangunkan Aisyah dan tidak membiarkan Aisyah. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana beliau memperlakukan istrinya, bagaimana rumah tangga beliau, yang itu kemudian menjadi kebaikan kepada Allah. Jadi mendapatkan istri untuk lebih dekat kepada Allah, biar bisa tahajud bareng. Coba bayangin teman-teman, kita pengen nikah, kenapa kamu pengen cepat-cepat nikah? Karena pengen buka puasa berdua. Bentar lagi Ramadan nih, masa puasa sahur masih sendiri kan? Kenapa kamu pengen nikah? Pengen tahajud berdua. Kenapa kamu pengen nikah? Pengen ngaji berdua, store hafalan. Suaminya hafal surat Al-Ikhlas, store gitu ke istrinya. Kan baru hijrah, Al-Ikhlas dulu kan? Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nanti istrinya store. Store-nya apa? Surah Al-Isra. Ternyata istrinya hafizah. Ya, suaminya baru hijrah. Jadi Al-Ikhlas versus Al-Isra. Beda banget kan? Al-Ikhlas juga masih banyak salah. Kulawahan gak lewat-lewat gitu. Atau kuliah Ayyuhal Kafirun gak khatam-khatam, muter. Kan la abudu ma ta'budun terus aja di situ kan? Ini karena belajar, baru belajar. Istrinya udah Al-Isra, Maryam, Toha, Qasas segala macam. Kenapa pengen nikah? Karena pengen bareng mendekat kepada Allah SWT. Itu yang Nabi Musa cari. Akhirnya perempuan itu datang menemui Musa, sebagaimana Aisyah sangat pemalu. Tadi nggak tuntas ceritanya, next time insya Allah. Datanglah perempuan itu kepada Musa bilang, ayahku pengen ngundang kamu dinner di rumah. Itu bahasa kita mah. Dinner atau lunch lah di rumah, makan siang gitu. Kayaknya sih dinner, udah sore soalnya. Makan malam di rumah. Oh iya, jalan nih. Tahu gimana cara jalannya? Musa di depan, cewek itu di belakang. Nggak dibalik, cewek di depan, Musa di belakang. Nggak. Etika jalan laki-laki perempuan yang belum muhrim, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Supaya apa? Supaya tidak melihat bagaimana cara jalannya. Terus kan Musa nggak tahu rumahnya kemana, gampang. Tinggal di Sherlock aja. Kalau nggak Sherlock, kitanya yang jadi Google Map gitu. Jadi kayak Waze gitu. Belok kanan, turn right, turn left, after one, gitu. Tinggal Musa belok kanan, belok kiri. Yang penting Musanya di depan, perempuan itu di belakang. Dan itu etika yang luar biasa. Sehingga perempuan ini menyimpulkan, laki-laki ini selain kuat, ternyata amanah, nggak caper, nggak sok-sok dekat gitu. Kan kita lagi di perjalanan, daripada kamu diganggu orang biar aku jagain. Nggak, Musa itu orang yang sangat amanah. Jadi kalau belum nikah aja dia sangat jaga, jangan sampai membuat perempuan ini tercela, apalagi setelah menikah. Sampai di rumah, cewek ini ngomong ke ayahnya, ya, abah, bapak gitu ya, ya abati. Itu laki-laki itu kuat dan amanah loh. Kalau ayah butuh pekerja, kayaknya dia yang paling tepat jadi pekerja di rumah kita. Ini sebetulnya kode. Perempuan kalau ngomong dengan bahasa kayak gini, berarti dia perhatian. Kalau dia udah bisa menyimpulkan dia kuat, dia amanah, dia tepat sebagai pekerja, berarti dia perhatian. Kalau enggak, dia nggak akan ngasih komentar. Ayahnya paham, ini bahasa elegan orang zaman dulu. Kalau sekarang kan, ya pengen nikah, gitu kan vulgar kan ya. Kalau dulu kode tuh, ya itu kayaknya cocok bekerja ke kita. Kata ayahnya, oh ya nanti ayah bicara sama dia. Ayahnya bukan menawarkan Musa bekerja, tapi menawarkan Musa nih nikah. Saya akan nikahkan kamu dengan salah satu dari putri saya. Terserah kamu yang mana yang kamu sukai. Maharnya bekerja kepada saya selama 8 tahun. Akhirnya Musa pun menikah dengan salah satu dari 2 perempuan itu. Dan perempuan inilah yang mendampingi Musa untuk berdakwah di Mesir melawan Fir'aun. Dan inilah kisah yang luar biasa. Nabi Musa mencari cinta itu untuk lebih dekat kepada pemilik cinta. Nabi Musa mencari cinta makhluk agar bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru ketika ngedapetin cinta makhluk kehilangan cinta Allah. Ini namanya fokus. Teman-teman, pesan moral ketiga berarti adalah apa? Setelah sawa as-sabil, banyak berdoa. Yang ketiga adalah
jadilah seseorang yang menyempurnakan hubungan kita dengan Allah dengan cara menikah. Itu maksud Nabi, setengah dari agama itu adalah setelah kita menikah, kita sempurnakan. Gimana sempurna? Tadi itu, tilawah sendiri jadi tilawah berdua, buka puasa sendiri jadi buka puasa berdua, tahajud sendiri jadi tahajud berdua. Bahkan ada ibadah yang kita bisa dapetin setelah menikah yang nggak mungkin didapatin kalau orang belum menikah. Ibadahnya simple. Ngapain? Goler, tidur di atas sofa sambil ngelihat istri kita rempong lalu lalang, itu pahala. Jadi gini aja. Itu sholat sunnah loh. Kalau yang belum nikah hanya bisa mendapatkan pahala itu dengan cara berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Yang udah nikah nggak perlu berwudu, nggak perlu sholat sunnah pun tetap dapat pahala sholat sunnah. Dengan cara apa? Pandangan suami kepada istrinya yang penuh kasih sayang, bagi dia adalah pahala ibadah. Jadi cuma ngelihat doang ibadah, tersenyum ibadah, kecup di keningnya. Bayangin, Nabi itu habis berwudu mengecup Aisyah. Bisakah kita melakukan itu kalau belum menikah? Ngecup apa? Habis wudu, cium Aisyah ke masjid. Wudu, cium Aisyah. Ini salah satu dalil dari mazhab yang mengatakan sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Walaupun nanti ada dalil yang mazhab yang lain, Allahu a'lam. Ini mazhab. Tapi Nabi beberapa kali habis berwudu kecup Aisyah ke masjid. Wudu kecup Aisyah. Jadi kalau udah Nabi wudu, Aisyah udah siap-siap tuh. Para istri, kalau suaminya lagi berwudu, maka siap-siaplah kalian, karena sebentar lagi dia akan ke masjid dan lupa mengecup gitu. Biasanya kalau habis wudu Nabi itu ngecup istrinya, dikecup di keningnya atau di pipinya ke masjid, kecup kening pipi ke masjid. Itu sunnah pahala yang tidak didapatkan kecuali dengan menikah. Setengah dari agama itu ada di dalam pernikahan, sisanya ada dalam status jomblo. Setengah-setengah lah ya. Jadi kalau mau utuh, pernah mengalami masa jomblo yang berat gitu, derita jomblo kifarat dosa kan ya. Setelah itu nanti mendapatkan setengahnya lagi setelah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dan seterusnya. Itu teman-teman, maaf nggak tuntas cerita musanya. Insya Allah nanti dilanjutkan di kesempatan yang lain, bisa lewat streaming mungkin atau dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.